Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gue Lu Brothers. Hari ini gue pengen ngajak kalian untuk ngobrol-ngobrol santai aja tentang HP yang baru diluncurkan oleh Samsung, yaitu Samsung Galaxy Fold 2, yaitu pada 1 September kemarin. Di sini gue pengen sedikit ngeliat kayak unboxing ya, ngeliat isi boxnya itu apa aja. Samsung sendiri udah ngeluarin videonya di channelnya sendiri, so kita ayo nonton bareng-bareng dulu. Oke, yang kita bisa lihat ini biasa ya, ada kayak semacam manual book, kemudian ya quick start guide biasa, kemudian ejector pin, travel adapter, earphone, kemudian kabel data yang udah C2C ya, kemudian ada juga handphonenya sendiri dengan cover di screen yang udah lebih besar sekarang, main screen yang juga semakin besar. Kurang lebih itu aja untuk isinya. Untuk pembahasan tentang body HP-nya, kita mulai dari layar depannya dulu nih. Di sini layar depannya udah menggunakan layar baru ya, dengan dimensi yang lebih luas, yang menurut gue sih emang seharusnya Galaxy Fold dari yang pertama pun sudah seperti ini. Karena aneh aja ya menurut gue, kenapa Samsung harus menggunakan layar yang sangat kecil pada Galaxy Fold yang pertamanya. Jadi ya, Galaxy Fold 2 layarnya bagus untuk layar depannya yang disebut oleh cover display oleh Samsung. Kemudian ke bagian sisi samping itu ada fingerprint dan juga ada volume up dan volume down. Di sini kayaknya karena teknologi layar pun masih belum seperti layar-layar pada umumnya, sehingga tidak bisa diberikan fingerprint yang ada di bawah layar, sehingga masih ada di samping. Kemudian untuk bagian bawahnya ada speaker dan juga USB Type-C. Di bagian kirinya itu ada engselnya yang baru, sama seperti Samsung Z Flip. Itu jadi menghasilkan engsel yang lebih tipis, jadi kayak garis tengah pada layarnya yang ada lipatannya itu bakal lebih tipis dibandingkan seri sebelumnya nih. Kemudian bagian atas juga ada speaker lagi, dan bagian belakangnya itu ada kamera yang bentuknya sangat mirip dengan Galaxy Note yang biasa, bukan yang Ultra ya. Karena seperti yang bisa kita lihat juga tidak ada laser atau fokusnya. Kemudian perbedaannya apa sih dengan Galaxy Fold yang pertama? Yang paling mencolok dan yang paling gue suka yaitu cover displaynya yang bagian depan. Yang tadi cuma 4,6 inch itu sangat kecil ya, sekarang udah jadi 6,23 inch, yang menurut gue emang seharusnya dari awal seperti ini. Kemudian layar dalamnya berubah menjadi dari 7,3 inch menjadi 7,6 inch. Ini dikarenakan kameranya itu berubah dari 2 tadinya yang dalam menjadi 1. Kemudian untuk SIM-nya sekarang udah bisa nano SIM dan eSIM, yang tadi hanya single SIM. Dan juga sekarang ada 120 Hz untuk layarnya, nggak seperti yang sebelumnya itu hanya 60 Hz, tetapi memang 120 Hz nya ini itu adaptif, tidak nyala terus-terusan. Kemudian untuk sedikit gue bahas tentang spesifikasinya ya, karena ya udah pasti untuk HP yang sangat mahal ini nggak mungkin Samsung setengah-setengah untuk kasih spesifikasi untuk HP ini nih. Pertama dari chipsetnya udah pasti Snapdragon 865 Plus, udah yang paling powerful untuk saat ini yang ada di pasaran. Kemudian juga ada RAM 12GB, internal storage 256GB. Kalau kalian kurang ada yang versi 512GB, layar 120Hz dengan adaptifnya. Kemudian baterai 4500 mAh yang setahu gua ini dibuat jadi 2 ya, di sisi kanan dan di sisi kirinya. Nah, yang lebih mau gue bahas di sini sebenarnya adalah feature dan teknologi yang ditawarkan nih. Menurut gue banyak banget feature-feature atau teknologi baru yang dikasih oleh Samsung Galaxy Fold 2 ini. Pertama, untuk teknologi barunya itu pada layar bagian dalamnya. Berbeda dari seri yang pertama yang masih menggunakan plastik, seri Galaxy Fold yang kedua ini udah seperti Galaxy Z Flip yang keluar sebelumnya nih. Udah menggunakan Ultra Thin Glass yang disingkat UTG atau UTG oleh Samsung, yang proses pembuatannya diklaim oleh Samsung itu seperti layer berlapis-lapis ya. Karena ini kan kita si Samsung ini mau ngebuat
kaca yang bisa ditekuk, tapi kaca itu kan keras, batu itu keras, tapi gimana caranya supaya bisa ditekuk tapi tetap kuat, sehingga dibuatlah teknologi seperti tadi dengan layer yang berlapis-lapis. Tetapi sayangnya kalau yang gue lihat ya, dari Samsung Z Flip kemarin itu, Jerry Rig Everything kalau kalian tahu ada ngebahas atau tear down, ngetes tentang kekuatan layar dari Z Flip ini, ternyata masih tidak bisa dikatakan menyaingi kaca itu sendiri, masih seperti plastik lah. Kemudian lanjut ke engsel barunya nih, yang gue bilang engsel barunya ini sama kayak di Z Flip, itu udah menggunakan namanya teknologi cam, dimana kita jadi bisa ngatur angle-nya ini kayak laptop nih guys. Kalau kalian tahu, ini menurut gue bakal jadi lebih berguna ya, karena kalian bisa ngatur jadi 90 derajat, 75 derajat, 60 derajat, terserah kalian. Ini bakal lebih berguna untuk kalian misalkan nonton YouTube atau segala macam. Kemudian juga ada sikat baru nih, yang kayak sekilas kayak sikat WC ya sebenarnya bentuknya. Itu gunanya itu untuk menangkal debu nih, supaya HP ini kan karena memiliki engsel, otomatis memiliki rongga, butuh ada sikat ini yang bisa menjaga supaya tidak kemasukan debu atau partikel-partikel kecil lainnya. Dan ini diklaim Samsung memiliki durability yang sangat lama ya. Kemudian ada juga mode baru yang diperkenalkan oleh Samsung, yaitu mode flex. Pada mode flex ini sepertinya sebenarnya lebih kayak ke arah dukungan software yang dibuat oleh Samsung untuk mengoptimalkan kemampuan dari HP tersebut dari berbagai angle. Karena tadi kan udah, yang seperti gue bilang tadi, udah didukung dengan teknologi engsel yang baru, teknologi cam, ada mode flex ini yang akan banyak berguna seperti untuk nonton video dan penggunaan kamera yang nanti akan kita bahas. Untuk multitaskingnya, di sini good job banget untuk productivity, bisa 3 window sekaligus, bisa di save juga, bisa untuk di remember. Jadi nanti kalau misalkan udah kita save, anggaplah kalian mau nonton YouTube sambil nulis script atau segala macam, kalian habis itu nge-save, suatu saat kalian mau buka lagi itu bisa langsung di load. Itu bagus banget, dan juga bisa di drag and drop. Jadi ini semakin mirip dengan Windows ya, kalian bisa di drag aja mau pindahin ke sisi mana, apa yang mau kalian tampilin lebih besar atau lebih kecil. Ini bagus banget buat productivity menurut gua. Kemudian masuk ke sektor kamera, yang gue bilang tadi, di sini untuk kameranya gue nggak mau bahas terlalu banyak karena ya HP yang udah sangat mahal ini pasti Samsung akan setengah-setengah ngasih kameranya, pasti udah cukup oke untuk HP seharga segitu. Yang gue mau kasih tahu di sini, kamera itu ada satu di bagian cover depan, satu di dalam, dan juga ada 3 di bagian belakang yang sudah mirip dengan Galaxy Note 20, yang tentu aja setup kameranya itu seperti biasa, yaitu wide angle, ultra wide, dan juga telefoto. Kemudian lebih ke arah feature nih, feature menarik yang ditawarkan oleh si kameranya tersebut nih, yang gue rasa sebenarnya mungkin nggak bisa ya dilakukan oleh HP-HP lain, cuma bisa dilakukan oleh Galaxy Fold ini. Yang pertama adalah rear camera selfie. Ini good point banget, dimana kita bisa ngambil foto menggunakan kamera belakang, dan nanti akan ditampilkan, didisplaykan di layar depan, di display cover HP Samsung tersebut. Yang menurut gue ini bagus banget, karena yang seperti kita ketahui biasanya itu kamera selfie tidak mungkin sebagus main kamera dari HP-HP flagship ya. Jadi kita tetap bisa foto nih dengan kualitas yang baik, yaitu kamera belakangnya, dan ditampilkan melalui layar paling depannya. Kemudian juga ada capture view mode. Ini yang gue bilang tadi, hasil optimisasi atau pengembangan lebih jauh dari flex mode, yaitu kita tetap bisa memotret dengan HP yang sudah ditekuk ya, atau diatur dengan angle tertentu sambil melihat hasilnya. Jadi di atasnya ini kita tetap foto, di bawahnya ini kita tetap melihat hasil fotonya tanpa harus pindah ke galeri. Cukup menarik, tapi ya menurut gue ini agak kurang gue pakai ya kalau misalkan gue ada barangnya. Lanjut ke bagian fitur yang berikutnya adalah auto framing. Ini adalah fitur yang sebenarnya gue nggak pernah lihat ya untuk ada di HP-HP flagship lainnya atau HP manapun, yaitu dimana HP ini bisa menggunakan kamera yang ada di dalam bukaannya, itu yang di dalam layarnya, kemudian juga kamera belakangnya itu bisa kayak auto zoom atau auto zoom out ke objek-objek atau orang-orang yang ada di dalam frame kamera tersebut.
Fitur berikutnya itu ada dual preview yang yang gunanya sebenarnya ya itu kayak kalau misalkan kalian mau minta tolong foto ke seseorang kan pasti kan kalian mau ngelihat secara real time atau secara bersamaan seperti apa sih kondisi kalian tuh di foto sama orang tersebut. Nah, di sini Samsung tuh menawarkan jadi apabila kalian meminta bantuan kepada seseorang, kemudian seseorang itu buka HP tersebut, ngefoto, kalian bisa ngeliat dari bagian cover display yang tersebut. Yang menurut gue ini bakal guna banget. Kemudian kalau kalian berminat untuk membeli HP ini, itu harganya itu dimulai dari 1.999 US dollar untuk versi biasanya. Itu sekitar kalau dirupiahkan itu 28 juta sekian ya. Mungkin dengan pajak dan segala macam 30 jutaan lah ya HP ini. Kemudian ada versi mewah atau versi sultan, yaitu versi Tom Brown, yaitu seharga 3.299. Itu kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 48 juta ya, seharga hampir mungkin 2 motor Vario kali ya. Itu limited edition 5.000 produk saja dan sudah include ya kalau pembelian Galaxy Fold ini. Galaxy Fold 2 ini sudah include dengan premium care dari Samsung selama 1 tahun untuk misalkan ada kerusakan atau apa segala macam. So ya itu aja untuk ngobrol-ngobrol kali ini tentang Galaxy Fold 2, HP yang tidak ditujukan untuk semua orang yang kita tahu, tapi bukan HP yang jelek, ini HP yang bagus banget, gue suka banget, menarik banget. Mungkin wajar juga Samsung membandrol dengan harga yang sangat luar biasa mahal karena untuk HP yang bisa dilipat saat ini sepertinya hanya Galaxy Fold saja yang menawarkan segudang fitur, segudang experience baru. Semoga ini juga bermanfaat untuk kalian yang ingin membeli HP ini. So, see you on the next video guys. Thank you and bye-bye.